Bayangkan jika kalian terus berada di hari yang sama secara berulang, dan hal itu terjadi selamanya. Tentu itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Namun, itu tidak berlaku bagi Niels. Alih-alih ia ketakutan dengan situasi itu, ia malah memanfaatkan hal itu untuk kesenangan dirinya. Menyadari bahwa dirinya tidak bisa mati, ia melakukan berbagai hal yang di luar nalar. Namun, pada akhirnya, ia menerimakan balasan dari semua tindakannya. Jadi, bagaimanakah ceritanya? Klik dulu tombol subscribe-nya dan dengarlah Abed bercerita. Cerita dimulai di tengah padang gurun pasir di Texas, Amerika. Terlihat seekor kambing terperangah dengan munculnya sebuah gua yang bercahaya. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Namun kemudian, seorang pria tiba-tiba terbangun dalam tidurnya. Ia bernama Niels. Saat ini, ia sedang berada di acara pernikahan Tala dan Abby. Di sana, ia menemani kekasihnya Misty, yang merupakan teman dekat dari Tala. Pada awalnya, hari itu terlihat sangat normal. Nel menikmati semua fasilitas yang ada di acara itu. Lalu pada malam harinya, ia menghadiri acara perayaan pernikahan Nala dan Abby. Saat itu, Misty sedang melakukan pidato untuk mengenang pertemanannya dengan Tala. Dan pada saat Misty telah menyelesaikan pidatonya, ia memanggil Sarah yang merupakan kakak sambung dari Tala untuk melakukan pidato di pernikahannya. Namun karena Sarah tidak menyiapkan satu patah kata pun untuk pidato pernikahan itu, ia sangat terlihat gugup. Dan pada saat itulah tiba-tiba Niels datang dan mengambil mic dari Misty. Entah ada angin apa, Nel yang bukan siapa-siapa di sana, tiba-tiba bisa memberikan pidato yang sangat berkesan bagi para tamu undangan. Hal itu membuat Sarah kagum dibuatnya, sehingga pada saat selesai acara, Sarah menghampiri Nel untuk berkenalan dengannya. Namun, tanpa basa-basi, tiba-tiba Nel mengajak Sarah untuk pergi ke tempat sepi berdua. Sarah yang mengetahui bahwa Nel adalah kekasih dari Misty, langsung terkejut dengan ajakan itu. Namun, tanpa basa-basi, Nel pun langsung memperlihatkan kebejatan dari Misty. Bak sudah tahu apa yang terjadi, Nel memperlihatkan Misty yang tengah berselingkuh dengan orang lain. Sontak hal itu membuat Sarah heran. Kenapa Nel tidak melakukan sesuatu akan hal itu? Nel pun menjawab bahwa dirinya telah melakukan semua hal agar itu tak terjadi. Namun hasilnya tetap sama saja. Sarah yang mendengar itu pun merasa iba kepada Nel. Ia pun mencoba menghiburnya dengan mengadukan nasibnya yang lebih buruk. Ia bercerita bahwa semua keluarganya menganggap Sarah adalah beban keluarga karena perilakunya yang menjadi seorang alkoholik dan penjajal pepeng semua pria. Dan ternyata itu bukanlah perkataan semata, karena Nel yang berada di hadapannya pun langsung disikat olehnya. Namun pada saat Nel tengah mempersiapkan senjatanya, tiba-tiba Nel pun berhasil bersembunyi dari pemburu itu. Dan pemburu itu langsung masuk ke dalam gua yang bercahaya. Entah apa tujuannya. Namun tiba-tiba Nel yang terluka pun ikut mengikuti jejaknya. Dari kejauhan, Sarah yang khawatir dengan keadaan Nel tiba-tiba datang dan mencoba untuk menghampirinya. Namun pada saat itu, Nel melarang Sarah untuk masuk ke gua itu. Namun karena Sarah mengkhawatirkan Nel, ia pun tak menghiraukannya. Hello? What the Sarah pun tiba-tiba terbangun di pagi harinya. Ia kebingungan kenapa ia bisa tiba-tiba ada di sana. Apalagi pada saat ia melihat ayahnya yang tengah mempersiapkan pernikahan adiknya. Semakin membuat Sarah kebingungan dibuatnya. Itu tak lain karena ia merasa hari ini telah terlewati olehnya. Ia pun sempat bertanya kepada keluarganya tentang apa yang ia rasakan. Namun keluarganya kebingungan dengan tingkah Sarah. Namun pada saat ia melihat Nel sedang berada di kolam, ia pun langsung menghampirinya. What the did you do to me? Hey, here! Tell me what the Setelah itu, Nel pun memberitahukan apa yang terjadi. Pada saat malam itu, Nel telah berusaha untuk melarang Sarah tidak mengikutinya ke dalam gua. Namun karena Sarah tidak menghiraukan larangannya dan masuk ke gua itu, sekarang Sarah terjebak dalam time loop bersama dirinya. Dan sebab itu, mulai sekarang, besok dan seterusnya akan menjadi hari yang sama bagi mereka berdua. Tentunya Sarah tak mau menerima hal itu. Ia ingin menghentikan time loop yang ia alami. Namun sayangnya Nel berkata bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Namun Sarah yang tak menerima kenyataan itu, ia pun langsung pergi ke tempat gua yang ia datangi semalam. Akan tetapi, meski telah mencarinya selama berjam-jam, ia tak berhasil menemukan gua itu.
Nels yang merasa kasihan dengannya pun kemudian mendatangi Sarah dan memberitahu bahwa dirinya harus menunggu gua itu terbuka beberapa detik lagi. Dan pada saat gua itu telah terbuka, Sarah langsung mencoba masuk ke gua itu lagi. You're wasting your time. It's gonna be a beautiful wedding. Dan nyatanya benar yang dikatakan Nel. Sarah malah kembali lagi ke pagi yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini Sarah langsung pergi meninggalkan tempat pernikahan adiknya dan menuju rumahnya dengan harapan ia tidak kembali ke hari yang sama. Berjam-jam pun dihabiskan olehnya di perjalanan. Namun pada saat ia sampai di rumahnya, Sarah yang merasa lelah akibat perjalanan jauh yang dilaluinya, kemudian tak sengaja tertidur. Dan pada saat ia terbangun, ia lagi-lagi kembali ke pagi dan tempat yang sama seperti sebelumnya. Sarah yang frustasi pun langsung mendatangi Nel di kamar hotelnya. Dan ia berkata bahwa dia tak mau lagi berada di situasi ini. Misty yang mendengarnya pun langsung menuduh bahwa Nel telah berselingkuh. Namun karena Nel telah tahu kebusukan Misty, ia pun membalikan perkataannya. Nel pun langsung diajak Sarah menggunakan mobil untuk pergi jauh dari tempat itu. Dan di perjalanan, Nel pun memberitahu bahwa dia sudah lama berada di situasi ini. Ia telah mencoba berbagai cara untuk keluar dari situasi ini. Bahkan pada saat dirinya telah melakukan bundai berkali-kali, ia tak pernah merasakan mati. Sampai pada akhirnya, ia menyerah dan mencoba untuk berdamai dengan keadaan ini. Namun lagi-lagi, Sarah yang tak menerima dengan keadaan ini, mencoba untuk melakukan bundai. We can't die, but pain is very real. See you tomorrow. Lagi-lagi apa yang dikatakan Nel benar. Mereka kembali ke hari yang sama. Dan di sana Nel pun memberitahu kembali agar Sarah menerima kenyataan ini. Namun pada saat Nel sedang memainkan sebuah busur, Sarah mengingat kejadian di malam pada saat Nel diburu oleh seseorang. Ia pun menanyakan siapakah orang itu. Kenapa orang itu ingin membunuh Nel? Kemudian Nel pun memberitahu pada Sarah bahwa itu adalah Roy, salah satu tamu undangan di acara pernikahan Tala dan Abby. Suatu hari pada saat Nel baru terjebak di situasi time loop, ia yang merasa depresi karena situasi itu tiba-tiba dihampiri oleh Roy. Roy yang melihat Nel murung pada saat itu mengajaknya untuk happy-happy menggunakan narkoboy. Dan pada saat mereka berdua tengah menikmati efek dari barang haram itu, tiba-tiba Roy berkata bahwa hari ini adalah hari terbaik bagi dirinya. Tak seperti hari-hari sebelumnya, yang ia selalu merasa terbebani oleh pernikahannya. Ia pun berharap agar ia bisa hidup di hari ini selamanya. Nel yang mendengar itu pun langsung mengajak Roy pergi ke gua ajaib. Pada awalnya Nel hanya ingin menunjukkan gua itu. Namun karena Nel terlalu teler, ia tidak bisa mencegah Roy untuk masuk ke gua itu. Dan akibat hal itu, Roy pun ikut dalam time loop yang dirasakan oleh Nel. Namun alih-alih bahagia, Roy malah merasa tersiksa dengan keadaan itu. Sehingga ia merasa dendam kesumat pada Nel. Ia pun selalu memburu Nel untuk melampiaskan dendamnya itu. Namun untungnya Roy tinggal di kota sebelah, sehingga membuat Roy tak bisa selalu melampiaskan dendamnya. Mendengar hal itu, Sarah pun menyuruh Nel untuk berdamai dengan Roy. Namun sayangnya Nel enggan untuk melakukannya. Dan kemudian Sarah pun diajak oleh Nel ke tempat makan burrito favoritnya. Di sana Sarah bertanya, apakah Nel pernah memanfaatkan situasi ini untuk mencumbu banyak orang di sana? Dan tentunya jawabannya adalah iya. Dimulai dari bartender yang ada di pernikahan Tala, sampai ibu-ibu yang berada di bar. Ia juga pernah berusaha untuk mencumbu Tala, namun usahanya itu sia-sia. Mendengar itu, Sarah pun bertanya, apakah Nel pernah mencumbu dirinya? Namun dengan tegas, Nel berkata bahwa ia tidak pernah bercumbu dengannya. Tak mau dicecar pertanyaan itu, Nel pun langsung mengajak Sarah untuk kembali menghadiri acara pernikahan adiknya. Akan tetapi, Sarah langsung menolaknya, karena ia berpikir itu tak akan merubah apa-apa. Namun tak lama kemudian, Sarah merubah pikirannya. Ia berpikir bahwa ini semua adalah karma untuknya. Dan untuk keluar dari situasi ini, Sarah harus bisa menghilangkan semua karma buruk yang ada di hidupnya. Dan tak lama dari situ pun, mereka kembali menghadiri pernikahan Tala dan Abby. Namun kali ini, tiba-tiba Sarah menghentikan pernikahan Tala untuk membisikkan sesuatu pada Tala. Entah apa yang dikatakan Sarah kepada adiknya. Namun tak begitu lama, tiba-tiba sebuah gempa mengguncang tanah di sana. Nel pun menghampiri Sarah
untuk bertanya apa yang dikatakan pada adiknya. Namun, Sarah tak memberitahukan sepatah kata pun. Akan tetapi, Sarah merasa bahwa karmanya telah hilang. Dan ia sangat percaya diri akan segera terbebas dari time loop ini. Namun ternyata semua tindakannya sia-sia. Ia kembali lagi ke hari yang sama. Dan dengan kenyataan itu, Sarah mulai mengajak Nell untuk melakukan hal-hal gila bersama. Uh-oh. Menyadari bahwa mereka tidak bisa mati, mereka melakukan tindakan sesuka mereka. There's a bomb in the cake. Don't worry. Hey, Trial! You son of a bitch! Sampai pada suatu waktu, Sarah merayakan ulang tahun Nell yang entah keberapa. Dan pada saat malam harinya, mereka melakukan camping bersama. Pada saat itu, Sarah menceritakan tentang masa lalunya, bahwa dia dahulu pernah menikah dengan seseorang selama 2 tahun. Meskipun dari awal ia mengetahui bahwa hubungan mereka tidak akan berjalan lancar, Sarah masih tetap memaksakan hubungannya. Lalu Sarah pun menanyakan kehidupannya sebelum terjebak dalam situasi ini. Namun sayangnya, karena Nell sudah terlampau sangat lama hidup di time loop ini, ia sama sekali tidak bisa mengingat kehidupannya sebelum terjebak di time loop ini. Sarah pun terlihat sedih mendengar hal itu. Dan pada saat mereka berdua hendak tidur, Sarah menghampiri Nels dan berkata bahwa dia ingin berjumpa dengannya. Malam itu adalah malam yang indah bagi mereka berdua. Namun pada saat Sarah terbangun dan tengah mengingat malam itu, tiba-tiba Sarah dibangunkan oleh seorang pria. Dan ternyata pria itu adalah Abby. Ternyata pada malam hari sebelum adiknya menikah, Sarah dengan sengaja meniduri calon suami adiknya. Dan itulah yang dimaksud Sarah dengan karma buruk yang terjadi padanya. Ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi orang yang sangat brengsek karena telah melakukan hal seburuk itu pada anaknya sendiri. Ia pun memberitahukan pada Nels bahwa ia tak mau terus-menerus ada di sini. Namun sesaat kemudian, sebuah mobil polisi mencoba untuk menghentikan laju mobilnya. Pada awalnya Nell mencegah Sarah untuk berhenti karena ia takut itu adalah Roy yang akan menyiksanya. Namun kemudian, Sarah menghentikan mobilnya. Ia beralasan bahwa Roy harus diberikan pelajaran agar tidak mengulangi kesadisannya. Sarah pun berpura-pura menjadi korban penculikan, sehingga Roy pun keluar dari mobilnya untuk menangkap Nels. Namun pada saat Roy membedikan senjatanya, Hi, Roy. You call for backup? namun tak begitu lama mereka dihampiri oleh polisi lain, sehingga mereka berdua pun diborgol bersama. Pada saat itu Nas marah pada Sarah. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa ia menyakiti orang lain? Namun Sarah mengatakan bahwa semua ini tidak berarti apa-apa. Mereka berdua pun beradu argumen, sampai pada akhirnya Sarah menyalahkan Nell karena telah membuat Sarah terjebak dalam time loop ini. Namun Nell kembali menyalahkan Sarah terkait sifatnya yang bertindak semaunya, seperti pada saat ia melarangnya untuk masuk ke gua itu. Namun kemudian Sarah membela bahwa itu dilakukannya karena dia khawatir dengan kondisi Nell saat itu. Namun sekarang, mengetahui sifatnya yang pengecut seperti ini, dia merasa sangat menyesal telah mencumbu Nell semalam. Mendengar itu, Nell tak sengaja mengumam bahwa apa yang dikatakan Sarah adalah omong kosong, karena Sarah telah beribu kali bercumbu dengannya. Mendengar hal itu, Sarah pun nampak kecewa karena Nell telah membohonginya. Ia pun meninggalkan Nell dengan cara menabrakkan dirinya. Pada keesokan harinya, pada saat Nell sudah terbangun, ia langsung mencari Sarah di kamarnya. Namun dirinya tidak berada di sana. Ia mencari kesana kemari selama berhari-hari. Namun ia tetap tak bisa menemukan Sarah. Sampai pada suatu saat, pada saat ia berada di kamar Abby, tak sengaja ia mencium bau pewangi rambut milik Sarah di sana. Ia pun mulai menyadari bahwa Abby telah berselingkuh dengan Sarah sebelum pernikahannya. Dan berkat hal itu, ia pun mengetahui apa alasan Sarah sangat ingin meninggalkan realitas time loop ini. Namun meskipun telah mengetahui hal ini, Nell masih tetap tak bisa menemukan Sarah. Dan dengan penuh keputusasaan, pada akhirnya Nell datang ke kediaman Roy. Berbeda dengan sebelumnya, Roy menyambut Nell dengan cukup baik kali ini. Ini dikarenakan Roy telah merasakan rasa sakit yang dialami Nell berkali-kali. Tak hanya itu, Roy juga telah merubah perspektifnya tentang pernikahan dengan istrinya. Ia tak lagi menganggap bahwa pernikahannya adalah neraka. Bahkan sebaliknya, ia sangat bersyukur dengan keadaan keluarganya. Dan sekarang, ia telah menerima kenyataan yang terjadi kepadanya.
Roy yang melihat Nell bersedih memberikan sedikit wejangan agar Nell mencari kebahagiaannya di realitas ini. Ia pun menanyakan siapa wanita yang membantunya pada saat itu. Pada awalnya Roy mencurigai bahwa Nell telah kembali mengajak masuk seseorang ke gua itu. Namun setelah diberikan penjelasan dan cerita panjang oleh Nell, pada akhirnya Roy mendoakan Nell agar segera bisa bertemu kembali dengan wanita itu. Scene pun beralih pada saat Sarah terbangun sesaat setelah dirinya menabrakkan diri ke truk trailer. Pada saat itu, ia langsung menghampiri Abby untuk mengatakan bahwa ia sangat menyesal dengan perilakunya. Dan setelah itu, ia langsung pergi ke kota. Di sana, ia mulai mempelajari semua sumber-sumber yang membahas tentang time loop. Dan ia berusaha mencari tahu tentang bagaimana cara keluar dari kondisi time loop seperti ini. One possible. The Kaushi Horizon. Okay, sounds like you do need my help. Sampai pada akhirnya, ia berhasil melakukan eksperimen untuk dapat membebaskan seekor kambing agar keluar dari time loop. Dan setelah itu, ia langsung mengajak Nels untuk mencoba eksperimen itu kepada mereka berdua. Meskipun sebenarnya Sarah tidak mengetahui kemana perginya kambing itu. Namun Sarah tetap percaya bahwa itu akan lebih baik daripada mereka terus terjebak di situasi ini. Namun Nell yang mendengar itu nampak tak menyukai ide dari Sarah. Ia merasa tak mau mempertaruhkan kehidupannya di sini demi masa depan yang tak pasti. Bahkan ia sempat menyebut bahwa ia tak mau pergi dari realitas ini. Sarah yang mendengarnya pun sempat tak menyangka bahwa Nell sudah merasa nyaman di situasi ini. Meskipun Sarah telah memujuk Nell untuk pergi bersamanya, Nell tetap tak ingin pergi dari time loop ini. Sampai pada akhirnya, Sarah pun hanya bisa berpamitan pada Nell karena dia tetap akan pergi, meskipun Nell tak mau mengikuti. Sarah pun mulai menjalani harinya seperti biasa. Ia mengikuti semua acara pernikahan adiknya. Lalu pada malam harinya, ia memberikan pidato di pernikahan adiknya. Namun, kali ini ia telah siap dengan pidatonya. Di pidato itu, Sarah mengungkapkan rasa sayangnya kepada adiknya. Dan di akhir pidatonya, ia mengingatkan pada Abby agar ia menjaga Tala di sepanjang hidupnya. Dan setelah acara itu selesai, ia pun bersiap untuk melakukan eksperimennya. Dan di sisi lain, Nell yang tengah merasa galau karena akan ditinggalkan oleh orang yang ia sayangi, tiba-tiba diberikan wejangan oleh ibu-ibu penjaga bar. Ia berkata bahwa apapun yang terjadi sekarang padanya, pada akhirnya ia tidak akan berada di sini. Perkataan itu cukup membuatnya termenung dan mengingat masa-masa indahnya dengan Sarah. Dan hal itu membuatnya memutuskan untuk pergi dari time loop ini bersama Sarah. No! Damn it! I need help, a ride, anything! Sarah! Wait! Lalu pada saat ia sudah bertemu dengan Sarah, Nell mengatakan bahwa ia sangat mencintai Sarah dan ia tak mau kehilangannya. Ia tak mau jika Sarah tak ada di hidupnya. Bahkan jika ia mati di eksperimen ini, itu lebih baik menurutnya daripada ia harus hidup sendiri di realitas abadi ini. Mendengar itu, Sarah pun tersenyum dan mulai mengajak Nels untuk melakukan eksperimen itu bersama. Go on. Where do you want to go on our first date when this for sure works? Your mom's house. Okay. In case I don't see you again, I love you too. Hal yang mereka lakukan pun berhasil. Mereka berdua keluar dari realitas time loop dan kembali ke realitas normal. Ini dibuktikan dengan datangnya pemilik rumah yang dijadikan base camp oleh Nell. I guess I come back November 10th. Dan di realitas time loop, Roy yang mendapatkan pesan dari Sarah sebelum kepergiannya, mencoba untuk menghampiri Nels untuk menanyakan tentang teori yang dikatakan Sarah. Namun ternyata Nels di realitas time loop sudah menjadi Nell yang tak mengenal Roy. Melihat itu, Roy pun senang karena dia tahu dia bisa keluar dari realitas menyebalkan ini. Apakah kita akan tetap merasakan hidup jika semua orang tak mengingat apa yang terjadi? Apakah kita akan merasakan hidup jika tidak adanya mati? Atau apakah jika kita mati, kita akan mengulangi ini semua lagi?
Ya, itu hanya pemikiran liar aja sih yang Abed dapat dalam film ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa yang kalian dapat dalam film yang Abed bahas kali ini? Coba komen di bawah. Dan ya mungkin segitu aja dari Abed. Semoga kalian mendapatkan pelajaran, walaupun cuma sedikit. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena hal itu akan membantu Abed untuk semakin bersemangat saat membuat konten. Akhir kata, Abed mau mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.